Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mujib Haikal dengan nomor induk mahasiswa 12130300099 dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 3. Saya di sini akan mereview materi atau mata kuliah Hukum Tata Negara dari pertemuan kedua sampai pertemuan ketujuh yang diampu oleh Bapak dosen Lutfi Fahrul Rijal, SSY, MH. Baik, mari kita review bersama-sama terkait tentang konsep ruang lingkup dan pengertian. Nah, adapun yang disebut dengan konsep merupakan suatu kajian terfokus pada satu hal. Semisalnya konsep hukum tata negara yang mengkaji tentang hukum tata negara itu sendiri. Adapun hakikat ilmu itu dilihat dari sejarahnya. Sejarah Yunani kuno itu dari 2200 Masehi sampai 600 Masehi. Kental dengan metodologi atau mitosnya tentang kepercayaan masyarakat. Kita itu tidak semua bisa dibuktikan kebenarannya, akibatnya lahirlah pemikir-pemikir yang kritis. Lepas dari tahun 200 ketika ada sebuah mitos yang tidak menjawab pertanyaan oleh mitos yang akhirnya dikategorikan sebagai logos. Nah, logos dikenal sebagai ilmu atau perlu pengujian kebenarannya melalui teori. Nah, apa sih yang disebut dengan pengetahuan? Apa yang diketahui melalui panca indera. Dan ada pun yang disebut dengan ilmu, pengetahuan yang sistematis tingkatannya lebih tinggi daripada pengetahuan. Tidak semua pengetahuan itu ilmu, sedangkan semua ilmu sudah pasti pengetahuan. Ilmu sebagai pengetahuan sistematis adalah berdasarkan kajian filsafat ilmu. Sebuah pengetahuan dapat naik derajatnya menjadi ilmu ketika sistematis dan memenuhi 3 indikator. Yang pertama itu ontologis, dapat didefinisikan atau dimaknai. Yang kedua itu epistemologis atau pendekatan atau metodenya. Yang ketiga itu aksiologis atau kemanfaatan atau kegunaannya. Para filsuf itu banyak, para Thales, ada Anaxagoras, ada Pythagoras, ada Xenophanes, ada Heraklitos, ada Socrates, ada Plato, ada Aristoteles dan Plotinus. Nah, hukum tata negara sendiri itu menurut istilah itu dalam bahasa Inggris ada constitutional law atau state law, dalam bahasa Prancis droit constitutionnel. Nah, dalam bahasa Belanda staatsrecht. Nah, kita dapat bisa menyimpulkan dari pengertian tersebut sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, hubungan antar alat kelengkapan negara dalam garis horizontal dan vertikal antara warga negara dengan negara, serta kedudukan warga negara dan hak asasinya. Adapun para ahli yang menyebutkan yaitu mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan. Scotland mengatakan mengatur organisasi daripada negara. Adapun menurut Utrecht, kewajiban sosial kekuasaan pejabat. Adapun menurut Kusuma, bentuk negara, bentuk pemerintahan hierarkis. Ada beberapa asumsi yaitu perangkat aturan negara, hak asasi. Adapun ruang lingkupnya yaitu seperti organisasi negara, struktur pejabat negara, pembagian kekuasaan dan hubungannya. Adapun hubungannya hukum tata negara dengan ilmu lainnya itu seperti apa ya? Ilmu hukum, ilmu politik, HAN atau bisa disebut dengan hukum administrasi negara, sosial, ekonomi. Nah, adapun sumber hukum tata negara itu ada 6 hukum internasional yang telah diratifikasikan menjadi hukum nasional. Peraturan perundang-undangan tertulis wujudnya seperti UU, PP, perjanjian dan lain. Nilai konstitusi tak tertulis yaitu seperti hukum adat. Jurisprudensi peradilan yaitu yang kelima itu constitutional law convention atau kebiasaan ketatanegaraan. Yang keenam itu doktrin ilmu hukum yang telah menjadi ius communis opinion doctorum. Nah, kita lanjut mereview lagi dari pertemuan ketiga terkait asas-asas hukum tata negara. Asas adalah sebuah karakter, prinsip atau ciri khas bentuk negara. Nah, secara formal kita bisa mengstratifikasikan yaitu yang pertama itu ada individualisme, di mana sebuah negara membebaskan atau memberikan kemerdekaan kepada masyarakat untuk melangsungkan kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu dianut oleh Amerika atau bisa disebut dengan liberalism.
Kedua, negara. Ada atau hadir ketika suatu keadaan membutuhkan kehadiran sebuah negara tersebut. Negara sifatnya membebaskan atau mendominasi. Dan ada pun yang ketiga yaitu monopoli. Kebalikan daripada individualisme, negara dominan mengatur kepada hal yang detail, monopoli kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun secara materialnya, yang pertama itu kolektif, sebuah sikap negara hukum yang kolektivitas atau konsensus antara masyarakat dengan pemimpin untuk mewujudkan cita-cita negara. Kedua, dominasi negara, tidak memberikan ruang atau partisipasi politik pada negaranya. Masyarakat dipaksa untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan negara tersebut. Yang ketiga, welfare state, cita-cita ideal. Negara penuh kesejahteraan dan terjadi keseimbangan antara negara dengan masyarakat untuk mencapai tujuan yang disepakatinya. Adapun asas negara kesatuan. Negara kesatuan dalam bentuk pemerintahan lebih sentralistik. Negara serikat sentralistik dengan tidak terlalu besar seperti negara kesatuan. Negara kesatuan dibagi ke dalam beberapa asas. Yang pertama, asas desentralisasi, pelimpahan sebagian kewenangan negara pusat terhadap daerah. Asas dekonsentrasi, yaitu penyelenggaraan urusan pemerintahan pusat yang dilimpahkan ke daerah. Asas pembantuan wewenang urusan pemerintah pusat yang dibantu daerahnya. Adapun asas negara hukum, jaminan HAM, badan kehakiman bebas atau mandiri, pemilu bebas, kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikat, pendidikan kewarganegaraan yang sangat membadainya. Asas demokrasi menurut Apan Gofar, penyelenggaraan kekuasaan berasal dari rakyat, penyelenggaraan kekuasaannya secara bertanggung jawab, adanya partisipasi langsung atau tidak langsung, rotasi kekuasaan, pemilu, kebebasan dijadikan hak-hak dasar manusia. Untuk pertemuan yang keempat yaitu tentang tipe dan bentuk susunan negara. Yang pertama, ada kesatuan atau unitary state. Itu lebih sentralistik. Vertical management model atau bisa disebut dengan terpusat atau menganut sistem kerajaan atau kekaisaran. Tapi sudah kesatuan. Contohnya Inggris, Jepang. Nah, ada juga central representatif model, itu adanya di Swedia, Spanyol, Denmark. Ada juga unification model, itu penyatuan integrasi, yaitu ada di Belanda. Yang terakhir ada mixed model, itu campuran yang ada di Prancis. Karakter negara kesatuan itu ada satu konstitusi yang berlaku, satu pemerintahan di tingkat pusat, satu kewarganegaraan, satu pemerintahan lokal yang merupakan subsidi pemerintah pusat atau pemerintah daerah dengannya. Dominasi pusat dibanding daerah. Adapun bagian-bagiannya yaitu federal state, mengadopsi desentralistik, perasaan sebangsa di antara kesatuan-kesatuan politik yang hendak membentuk federasi. Adanya keinginan untuk membentuk ikatan yang terbatas atau tingkat sentimen tinggi. Adapun karakter-karakternya yaitu satu wilayah negara terbagi atas negara-negara bagian. Contohnya seperti Amerika Serikat. Ada kedaulatan ganda, hubungan antara pemerintah federal dengan daerah bersifat koordinatif atau kooperatif. Kewenangan bersifat eksklusif, susunan pemerintahan, kewenangan untuk menetapkan perpajakan, kebutuhan kerjasama yang sangat minimal. Nah, itu yang disebut dengan tipe dan bentuk susunan negara. Mari kita bahas selanjutnya. Melanjut dari pertemuan kelima yaitu tentang bentuk dan sistem pemerintah. Bentuk-bentuk pemerintahan menurut para ahli yaitu Aristoteles terbagi menjadi 4. Yang pertama, ada autokrasi atau kekuasaan tunggal, atau bisa disebut dengan diktator yang tidak dapat diganggu gugat. Contohnya seperti kerajaan atau kekaisaran. Yang kedua, ada oligarki, pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang atau kelompok yang berkuasa dari golongan-golongan tertentu saja. Ada monarki, kekuasaan dipegang seorang raja atau kaisar, berlangsung sepanjang perjalanan hayat keturunan yang berwenang. Yang terakhir,
ada bentuk pemerintahan atau bisa disebut dengan republik, di mana bentuk pemerintahan republik yang dijalankan berdasarkan kedaulatan rakyat. Ada pula bentuk negara menurut Aristoteles, yaitu ada beberapa bagian. Yang pertama, bentuk sempurna monarki dengan bentuk kemerosotannya yaitu despoti atau tirani. Ada bentuk sempurna aristokrasi dengan bentuk kemerosotannya oligarki, plutokrasi. Ada lagi bentuk sempurna politia atau pemerintahan langsung atau bisa disebut dengan kota dengan bentuk kemerosotannya yaitu demokrasi. Ada lagi siklusi teori, bentuk pemerintahan yang berputar atau berotasi pemerintahannya seperti monarki. Kekuasaan dipegang satu orang atas dasar kepentingan keturunannya saja, yang mana outputnya tiraninya sehingga terjadi penyimpangan. Yang kedua yaitu ada tirani, di mana kekuasaan dipegang satu orang dan sewenang-wenangnya saja. Yang ketiga yaitu ada aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang punya atau yang memiliki kepentingannya saja. Yang keempat yaitu ada oligarki, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang dan memiliki kepentingannya saja. Oligarki itu yang berkuasa dipegang oleh beberapa orang dan berkepentingan saja gitu. Adapun demokrasi, kekuasaan dijalankan oleh rakyat demi kepentingan rakyat gitu. Ada holokrasi yaitu masing-masing orang ingin berkepentingan mengatur dan memerintahkan secara bebas. Adapun sistem pemerintahan menurut Mahmud MD, yang dimana sistem hubungan dan tata kerja antar lembaga-lembaga negara. Yang pertama itu ada presidensial atau presidensial, di mana kepala negara menjadi kepala pemerintahannya atau bisa disebut dengan eksekutif. Pemerintahan tidak bertanggung jawab kepada parlemennya atau kepada DPR, parlemen dan kepada parlemennya. Dan pemerintahan adalah sejajar. Menteri-menteri diangkat dan bertanggung jawab kepada presiden, eksekutif dan legislatif sama-sama kuatnya. Kedua, menurut Mahmud MD itu parlementer, di mana kepala negara tidak berkedudukan sebagai kepala pemerintahan karena ia lebih bersifat simbol nasionalis atau simbol nasional saja. Pemerintah dilakukan oleh sebuah kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Kabinet bertanggung jawab kepada dan dapat dijauhkan oleh parlemen melalui mosi. Kedudukan eksekutif atau bisa disebut dengan kabinet lebih rendah dan bergantung kepada parlemen saja. Itu. Melanjut materi atau pertemuan ke-6 yaitu terkait tentang negara autokrasi dan demokrasi modern. Nah, apa sih yang disebut dengan autokrasi modern? Nah, autokrasi modern itu dianut oleh fasisme Italia, Nazisme, Jerman, komunisme Uni Soviet. Autokrasi adalah salah satu bentuk pemerintahan yang karakternya berbeda dengan demokrasi, di mana autokrasi ini memiliki satu partai atau partai tunggal. Autokrasi membatasi kekuasaan orang lain yang dianggap menjadi kompetitornya. Autokrasi ini pertengahan antara monarki dan oligarki. Biasanya autokrasi menghimpun kekuasaan sebesar mungkin pada tangan negara. Organisme dianggap menjadi satu kesatuan yang memiliki dasar hidup serta kehidupan dan memiliki kepentingan sendiri serta kepribadian sendiri. Dalam autokrasi ini, penentuan wakil rakyat masih dominan penguasa dan eksekutif. Adapun yang disebut dengan demokrasi modern, di mana negara yang menganut demokrasi modern adalah seperti contohnya Indonesia. Salah satu pemerintahan yang menganut sistem multipartai, di mana
Ia adalah sebagai penyelenggara kekuasaan rakyat. Dalam arti lain, demokrasi adalah kumpulan atau kesatuan daripada individu, yang dimana bahwa individu mempunyai peran pokok menentukan, mengusahakan kebahagiaan serta kesesuaian negara gitu. Di sini rakyat memiliki kendali penuh kepada penentuan wakil, dan di demokrasi ini terterap di undang-undang yang lebih dominan gitu. Pertemuan yang terakhir yaitu tentang pembagian kekuasaan dan lembaga-lembaga negara. Pembatasan kekuasaan menurut Marcus Dovger, cara melakukan pembatasan kekuasaan yang pertama yaitu secara langsung, yakni ada pemilihan para penguasa, pembagian kekuasaan dan kontrol yurisdiksional. Kedua, menambahkan atau memperkuat kekuasaan pihak yang diperintahnya. Jika suatu keadaan tak dapat dikendalikan dan membuat masyarakat muak, lalu lahirlah pemberontakan atau revolusi. Yang ketiga yaitu pengendalian kezaliman pihak penguasa dari masyarakat, baik secara eksternal maupun internal. Adapun yaitu yang kita ketahui yaitu tentang trias politika Prancis pada abad ke-17. Fungsi diplomasi, defensi, finance, justice, and police. Nah, adapun menurut John Locke pada 1932 sampai 1704 itu 04 itu menggunakan tentang legislatif, eksekutif, dan federatif. Nah, adapun menurut Montesquieu trias politika itu ada menurut bukunya kalau nggak salah The Spirit of the Law, itu ada legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kekuasaan eksekutif itu seperti presiden membuat undang-undang atau rule making function. Yang kedua itu kekuasaan legislatif, di mana yang dijalankan oleh DPR, kekuasaan melaksanakan UU. Yang ketiga ada kekuasaan yudikatif, yaitu kehakiman mengadili atas pelanggaran undang-undang. Mungkin itu review materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari saya dan kebenaran datangnya dari Allah. Maka dari itu saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.